Nabi mengatakan orang yang sebaik-baik tempat adalah di tempat pengajian, sejelek-jelek tempat adalah di hiburan. Nabi waktu itu menyebut pasar karena pasar tempat hiburan. Di pengajian ada berkah. Maka mohon maaf, orang yang di pengajian kalau ada keluar masuk, orang masuk masjid, saksikan dia orang baik. Begitu kata Nabi. Mohon maaf, Nabi ini yang bersabda, Nabi enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu caleg yang enggak jadi. Karena udah nyumbang karpet di masjid, ternyata enggak jadi, karpetnya diambil lagi. Masyarakat sekarang pinter, wong yang disumbang masjid kok yang suruh nyoblos saya. Ya masjidnya suruh nyumbang. Suruh apa? Suruh nyoblos. Inilah banyak sekarang masyarakat golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di situ, Masya Allah. Siapa yang bayar itu yang dipilih. Halo? Apalagi sampai Nabi mengatakan kalau ada keluar masuk masjid dia orang baik. Dan kalau orang masuk keluar masuk diskotik maka dia bukan orang baik. Di diskotik sulit untuk amal baik. Wah, ini diskotik syariah. Jadi masuknya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya qasidah Sabian. At-tahiyat. Mabuk tapi islami. Oh iya, alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Gak ada. Maka sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian. Maka kalau pengen berkah, Pertamina ini harus ngundang pengajian, jangan hanya setahun sekali. Setuju gak kalau saya kesini 3-4 kali? GM yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Kalau pengen berkah. Bapak Ibu yang saya muliakan, apresiasi yang keempat. Hari ini ada santunan 1000 anak yatim. Rasulullah bersabda, innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bida'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah bersama orang-orang yang peduli pada orang-orang anak yatim di antara kita. Tepuk tangan untuk Pertamina. Karena kerja di Pertamina ini yang dicari bukan banyaknya rezeki tapi berkahnya rezeki. Banyak dan berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Pilih mana? Gaji sebulan 30 juta, cukup. Di Cilacap gajinya 30 juta sebulan, cukup. Tapi anak kena narkoba. Tahu narkoba? Alat untuk mabuk. Yang namanya puto 1 gram itu bisa sampai 300.000 1 gram. Yang murah sabu-sabu 250.000. Yang impor, yang murah lagi Cimeng, Magadon, AO, KTI, Mensen, Paman Gober itu. Tembakau Gorilla agak murah. Murah lagi lem, Aika Aibon itu disedot, murah lagi spidol dibuka bareng terus dihirup. Murah lagi telek jaran. Ditutup 3 minggu dibuka, insya Allah fly. Saya ketua gerhana gerakan hadang narkoba. Saya sejak Ramadan 4 kali ke Hong Kong. 3 kali, yang keempat masih Oktober itu bersama Pak Heru, itu Jenderal Heru, ketua BNN itu, kepala BNN untuk ngurus karena habis nangkap 1,6 ton narkoba dari Hong Kong senilai 11 triliun. Mabuk mahal. Zaman Pak Naryo, mohon maaf masih muda, Pak Sek dari Pak, ya Masya Allah, mabuk itu murah. 1.000 rupiah aja bisa mabuk, numpak bis madep neng buri wis mabuk aja mahal-mahal. Gaji 30 juta, anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga enggak tenang, dengan gaji 50 juta tapi keluarganya tenang. Inilah keberkahan rezeki. Maka inilah
Orang yang pengen diberkahi rezekinya, diberi pertolongan dalam rumah tangganya, dan kasih sayang Allah pada keluarganya. Siapa? Orang yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Maka jangan hanya setahun sekali anak-anak yatim dikasih. Semuanya harus ada CSR. Habis ini semua orang harus memuliakan orang-orang yatim. Ini yang apresiasi yang keempat. Apresiasi yang kelima. Hari ini tahun Hijriah, di mana tahun baru ini kita diingatkan kepada hijrah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena semua orang pasti harus hijrah. Orang itu dulu dari anak kecil, dari bayi menjadi anak kecil, itu hijrah. Anak kecil jadi anak remaja, jadi nikah, jadi orang tua, itu hijrah. Islam itu artinya jalan, thariqah itu artinya jalan, suluk itu artinya jalan. Orang yang di jalan harus bergerak. Kalau dia diem berarti dia bukan jalan, itu parkiran. Udara ini harus berjalan. Kalau ada udara nggak bisa bergerak, maka orang akan mati karena nggak bisa bernapas. Air harus dijalankan. Kalau ada air seperti ini, diem terus nggak berjalan, maka nanti akan berubah bau, rasa dan warnanya. Kalau nggak percaya, taruh air ini 3 tahun, silahkan ada yang berani minum. Nanti akan berubah bau, rasa dan warnanya. Maka air harus dihijrahkan. Rasulullah itu ini bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau minum hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diberikan Aisyah radhiyallahu anha. Dan hebatnya istri Rasulullah itu kalau minum ditempelkan di mana bekas suaminya nempel tadi. Jadi kalau Rasulullah nempel di sini, maka Ummul Mukminin juga nempel sini. Enggak seperti orang Cilacap. Bapak gini, lah aku gini semuanya. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Kalau makan apel, misalnya ini apel putih ya. Maka Rasulullah gigitnya hanya kecil. Kenapa gigit sedikit? Karena biar istrinya dapat banyak. Dan hebatnya istri Rasulullah juga gigitnya sedikit, ditempelkan di mana bekas gigi Rasulullah tadi dilanjutkan. Enggak seperti wong Cilacap. Bapak gini, nah urung sikatan, aku gini semuanya. Tapi pernah Rasulullah minum dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah sisakan untukku. Engkau yang mengajarkan tapi engkau sendiri yang tidak melakukan. Mana ajaranmu? Jangan jarkoni, ngajar kok orang lakoni. Katanya, yadullah ma'al jamaah. Keberkahan Allah bersama dengan kebersamaan kita di dalam keluarga. Kenapa kau habiskan? Sisakan untukku. Apa kata Rasulullah? Ya Khumairah, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah namanya Aisyah. Tapi enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Is, enggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Khumairah, hei merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Apel Australia, bukan apel Malang, itu hijau. Putih ada merah-merahnya kayak pakai blaze on. Jadi cemokot. Hidungnya itu kemites, matanya cemulek, rambutnya jemambak, bodinya itu kemelon. Bodinya itu luar biasa. Putih ada merah-merahnya kayak apel Australia. Kalau di sini kayak siapa ya? Ini enggak ada. Tadi saya cari-cari enggak ada. Itu enggak kayak apel, itu kayak salak. Sebelahnya kayak pace, ada item-item yang kecil-kecil. Karena nanti jujur itu tidak boleh. Kalau itu menyakitkan hati pasangan. Ingat, kalau punya suami kok kecil, jangan dipanggil pin, ipin, pun. Pin, upin, tidak boleh. Nyil, unyil, tidak boleh.
Suami Anda hitam, tidak boleh panggil black si black meskipun itu jujur. Istrinya gemuk, jangan dipanggil dut ya. Walaupun jujur itu menyakitkan. Tapi kalau gemuk ya jangan dipanggil sing langsing, itu menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah. Wahai Tuan besar, apalagi kalau bahasa Jawa indah sekali. Dia jeng garwani pun kakang. Marao matur marang siraku kini tak kersak ki. Ono para komas kok nglegono tanpa busana. Ya panas. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya punya istri asli orang Jogja. Saya ingin ulang sekali lagi, istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan, pernah saya ngajar bukan nulis pelajar saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Ayo mau enggak? Akhirnya mau. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak seorang ulama, ketua Badan Wakaf UII, anaknya orang kaya, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Obsesi saya itu sederhana, kalau sudah dapat warisan saya bikin travel umroh. Karena sudah hampir 60 kali saya umroh. Karena besok Sabtu saya berangkat umroh, padahal pulang haji baru 2 minggu yang lalu. Ini sudah mau suruh berangkat lagi. Haji baru 20 kali karena haji saya haji sokongannya wong akeh. Ada haji kosasih karena ongkosnya dikasih karena pembimbing. Ada haji abidin atas biaya dinas. Ada haji kosgoro karena diongkosi negoro. Ada haji mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji wahyu karena sawahnya payu. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu. Ada haji Abu Rosid arep budal ora sido. Karena ditipu oleh First Travel Abu Tur SBL. Ada haji tomat berangkatnya tobat pulangnya sebelum haji suka beli nomor, begitu pulang haji jadi bandar. Apapun hajinya, mohon maaf saya akan bikin travel umroh haji. Kalau perlu nanti orang Cilacap umroh saya bimbing langsung. Cukup dengan 15 juta nanti saya bimbing langsung. Insya Allah. Saya akan usahakan yang murah umroh. Cukup 15 juta saya bimbing langsung, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya 15 juta, ini aja. Maka kalau ada travel umroh kok di bawah 20 juta, tanda tanya. Pasti pesawatnya transit, hotelnya dekat di mata, jauh di kaki. Pasti, maka standar minimal, mohon maaf, kalau diajak umroh harus lebih dari 20 juta. Karena itu sudah hitungan pas-pasan, itu pun hotelnya bintang 3. Kalau bintang 5 pasti di atas 30, pasti. Maka kalau nyaman pasti di atas 30, pasti nyaman.